Fadli Rahim, 33 tahun, seorang pegawai negeri sipil di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Percakapan Fadli dalam sebuah grup lain berisi 7 orang alumni Sekolah Menengah Atas 149 Sungguh Minasa membuatnya harus bernasib malang. Ia dituduh mencemarkan nama baik Bupati Goa, Ihsan Yassin Limpo, karena mengatakan bahwa sang bupati menerima fee dan komisi. Ia pun mendekam di tahanan Kejaksaan Sungguh Minasa. 24 November 2014, Fadli dipindahkan ke penjara Gunung Sari Makassar, Sulawesi Selatan. Pangkatnya di Pemda Goa juga diturunkan dari golongan 3B menjadi golongan 3A. Tidak hanya itu, ibundanya, Siti Rukmini, yang bekerja sebagai guru bahasa Inggris di SMA 1 Sungguh Minasa, juga dimutasi ke SMA Negeri 1 Parangloe, sekitar 40 km dari tempat tinggal mereka. Pemirsa, di jaring lain, Fadli Rahim berbagi kabar, tak disangka berbuntut panjang. Informasi yang dia bagi membawanya masuk bui. Tak selesai sampai di sini, sang ibu yang berprofesi sebagai guru ikut-ikutan kena mutasi. Telah hadir ibunda Fadli Rahim, Siti Rukmini. Selamat malam, Bu Siti. Selamat malam. Terima kasih sudah mau datang ke Metro TV. Terima kasih kembali. Ibu, kabar Fadli sekarang bagaimana, Ibu? Ya, alhamdulillah sehat, tetapi namanya orang di bumi bagaimanapun juga kita tidak bisa menggambarkan atmosfer kejiwaannya. Kapan Ibu terakhir ketemu Fadli? Ibu selalu menengok ke penjara? Selalu, karena saya tidak pernah mau kehilangan momen itu untuk memberikan semangat. Ibu, jadi Fadli statusnya sebetulnya PNS di Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Goa. Iya. Kalau kita bicara soal kasus yang menimpa Fadli, Iya. yang kemudian juga Ibu dimutasi diduga kuat karena kasus itu. Iya. Ketika Fadli berbicara di line dengan sekelompok teman-temannya, kita akan tunjukkan Ibu apa yang diucapkan oleh Fadli di line. Itu persisnya Fadli mengutarakan kritik ke Bupati Goa. Saya setuju, Goa tidak inovatif, money oriented, power legacy, tena kebajikan, jai-jai nih investor nggak jadi invest, kadang dikasih keanda karena tidak dikasih bagian Bupatina, saling diamami. Kalau nggak ada untung, nah buat dia nggak jadi proyek K. Oke, ini yang dia ceritakan di line. Kemudian ada lagi itu panjang percakapan itu. Iya. Nah, karena percakapan inilah kemudian ada yang melaporkan percakapan ini ke Bupati atasan Fadli. Iya. Seperti itu ceritanya. Iya. Siapa yang membocorkan, Ibu tahu siapa? Jadi kami menduga keras bahwa yang di dalam grup lain itu yang bernama Hasli, yang pada saat tanggal 6 Mei terjadi percakapan di grup lain tertutup yang beranggotakan alumni atau ikatan alumni SMA 159 Sungguh Minasa Kabupaten Goa, itu dianggotakan 7 orang. Grup lainnya ini hanya 7 orang. 7 orang. Ya. Iya. Pada saat itu terjadi percakapan di saat anak saya perjalanan dinas dengan Kepala Dinas Pariwisata untuk meninjau heritage yang ada di Kecamatan Bajeng. Setelah itu dia lanjut ke Makassar untuk tiketing orang-orang yang akan berangkat ke luar negeri. Di sanalah di saat dia menunggu tiketing itu hidup, bersahut-sahutanlah mereka di sana. Akhirnya mungkin dalam percakapan, kalau kita lihat itu boleh dilihat di print outnya, skripnya di situ, seakan-akan anak saya itu terpojok dengan percakapan yang bersahut-sahutan itu, bahwa bagaimana kamu Fadli di Goa. Saya sebagai ibunya yang melihat percakapan itu, dialog itu, bahwa kontennya mereka adalah orang yang berhasil dirantau dan membandingkan bila mana dia pulang kampung. Itu yang merasakan kondisi. Sehingga dalam percakapan itu ada kan yang mengatakan
membandingkan tentang kalau kita jalan dari Makassar ke Bantaeng nanti Bantaeng dari begini-begini. Tapi dari percakapan itu kemudian besoknya langsung ada yang melaporkan Fadli ke sang bupati yang namanya disebut-sebut dalam percakapan ini. Bukan besoknya, pokoknya tanggal 6 itu terjadi percakapan dan itu mungkin dilapor pada saat itu. Karena logisnya kan begini, setelah di pertengahan jalan pulang dari tiketing itu, Pak Bupati, Kepala Dinas Pariwisata di perjalanan itu dipanggil menghadap ke Rijab. Setibanya di Rijab itu, Kepala Dinas Pariwisata itu masuk ke rumah jabatan Bupati dan anak saya sempat melihat si Hasni itu keluar dari rumah jabatan itu. Jadi setelah itu tanggal 7 pagi anak saya sudah berpakaian seperti biasanya ke kantor dinas. Dia salim seperti biasanya, tapi dia sempat mengatakan, "Ibu, doakan saya akan ke kantor." Saya belum tahu kalau itu akan diperiksa. Saya juga dengan semangat seperti biasa datang lebih awal jam 11. Saya mau pergi mengajar, tetapi sampai di sekolah tiba-tiba karena CCTV itu mungkin saya dilihat, lalu kepala sekolah saya di SMA 159 itu Ibu Dr. Haji Andi Wartia MPD itu memanggil saya menghadap. Kemudian diberitahu bahwa Ibu ada surat di Dispora, Ibu jemput ke sana. Nah, di sana saya merasa aneh, kenapa ada surat yang saya harus jemput sendiri. Singkat cerita, setelah saya kembali ke sekolah, jam pertama kedua selesai, saya buka surat itu, ternyata saya lihat di lembaran kedua langsung saya lihat nama saya bahwa saya dipindahkan ke SMA Parangge. Mulai di situ bergejolak, saya punya atmosfer kejiwaan saya sudah mulai berubah. Ibu dimutasi, saya dimutasi. Ibu dipindahkan, saya kembali. Jadi Ibu menduga ini ada kaitannya dengan apa yang dilakukan Fadli ketika menulis di percakapan lain. Ya, saya merasa seperti itu. Bupati Goa mengatakan bahwa ada pegawai pindahan yang berani-berani melarang saya dan anak ini saya akan pidanakan ancamannya 6 tahun penjara.